Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk semua teman-teman di seluruh Nusantara. Ya kan? Agak mari sedikit, saya benerin dulu. Masih bersama saya Ali, dan kita sesi ini akan bercerita tentang ciri-ciri usaha yang terkena santet. Ya, saya rasa untuk teman-teman yang punya usaha mungkin perlu mendengarkan cerita saya ini, ya kan. Jadi gini teman-teman ya, kita ini kan untuk yang tidak memiliki pekerjaan, misalkan seperti ASN atau TNI Polri atau di kesehatan segala macam, ini biasanya kan ada dua kemungkinan. Kalau misalkan yang pertama jadi karyawan, yang kedua buka usaha. Nah, yang ketiga ini pengangguran. Cuma kita tidak usah ngomong tentang ini ya, pengangguran ya, ini ya. Kita ngomong tentang usaha saja. Jadi usaha ini ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar, ya kan? Itu pasti. Dan saya rasa itu cobaannya juga semakin ini ya, semakin besar. Kalau misalkan usaha itu semakin besar, ya kan. Kita ngomongnya cobaan, jangan asap gitu aja. Kita ngomongnya cobaan. Ya. Untuk teman-teman yang bergerak di bidang kuliner, ini saya ada pengalaman unik dari seorang teman ini pengalamannya unik ya. Jadi dia ini membuat makanan ini nugget. Tahu nugget enggak? Nugget tahu ya. Jadi nugget ini kalau misalkan dibikin sendiri, kemudian langsung fresh, kemudian langsung dikasih tepung yang krenyes itu, kemudian langsung dijual. Ini biasanya itu misalkan hari ini tidak laku, itu dipakai untuk besok. Hari ini tidak laku, dimasukkan kulkas, dipakai untuk besok, itu masih fine saja gitu kan. Apalagi dimasukkan ke dalam tempat kayak stoples, seperti ya, saya tidak nyebutin merek, misalkan kayak yang bagus itu kayak Tupperware atau segala macam ya kan, itu pasti lebih tahan ya kan. Nah, satu waktu dia ini mengalami seperti ini. Jadi waktu itu kan saya nanya sama dia kan, kenapa usahanya segala macam itu kan, yang kemarin itu kayaknya kok lagi ini. Terus dia bercerita, jadi percaya enggak kalau misalkan nugget itu digoreng pagi sekitar jam 5 gitu kan, kemudian dimasukkan ke dalam tempat yang untuk menjual itu, kemudian dimasukkan ke ke kantin lah, ke kantin itu jam 8 itu posisinya bukan basi, tapi posisinya itu sudah busuk dan berjamur. Ini kira-kira mungkin tidak terjadi. Nah, seperti ini kan. Nah, ini pengalaman yang di bidang kuliner itu ya. Itu yang pertama ya kan. Yang pertama adalah makanan cepat busuk. Nah, yang kedua itu makanan ini rasanya menjadi tidak enak, hambar, dan pokoknya tidak enak lah. Padahal bumbunya juga udah banyak, tapi sekali kita bertanya kepada konsumen itu, kalau misalkan ini kok konsumsinya makin berkurang gitu kan, itu rasanya tidak enak itu ya. Nah, ini nanti ada pembahasan yang lain, itu tunggu aja. Termasuk ini masuk dalam kategori makanan jin itu ya kan. Oke. Jadi makanan ini menjadi tidak enak. Itu yang kedua ya kan. Nah,
selain dari yang kuliner ini kita ngomong agak yang lainnya kan. Ini ya. Ini biasanya kan teman-teman kalau misalkan bergerak dalam bidang usaha, apapun itu biasanya itu kan kalau misalkan sudah dalam jeda, bukan dalam jeda ya, sudah berjalan, nah usaha itu sudah berjalan sekitar 6 bulan atau 4 bulan lah, 4 bulan, 6 bulan gitu, apalagi di tempat-tempat keramaian gitu kan. Ya, itu biasanya memiliki satu omset yang sudah mulai bisa diperkirakan. Apalagi teman-teman kuliner ini kan, oh ini biasanya kemarin tuh habis daging sekian kilo, besok bikin sekian kilo. Habis sekian kilo, besok bikin sekian kilo. Pasti ada seperti itu kan ini ya. Nah, ini yang terjadi ini biasanya omsetnya menurun, turun itu. Tidak tahu kenapa omsetnya turun. Ini. Nah, ini tanda-tandanya. Yang ketiga itu adalah omsetnya turun. Nah, yang tanda-tanda lagi yang lucu lagi gini. Saya punya teman ya kan. Punya teman tentang omset yang turun ya, omset yang turun. Jadi dia ini menjual sate. Dan satenya enak. Bener enak satenya, enak ya kan. Pelanggannya itu banyak. Ya kan. Nah, itu menurut saya waktu itu ya kan. Waktu saya tanya sama dia tuh gini, bro, ini biasanya sehari dapat berapa? Saya nanya, alah mas, alah bang, gitu. Kali sini nyebutnya apa? Alah bang, ya sekarang tuh cuma berapa ratus lah, kata dia bilang gitu kan, ratusan lah. Dan itu ndak mau naik. Terus saya nanya, udah terjadi berapa lama? Saya bilang gitu kan, udah berapa lama terjadinya? Ya kan? Udah sekitar 3 bulanan. 3 bulanan terus. Udah nanya sama teman yang bisa lihat enggak, dalam tanda kutip indigo ya gitu. Wah, saya enggak, masalah kayak gitu saya enggak yakin nih mas. Saya tuh tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya membuat suatu analogi kepada dia itu gini mas, gini bang, sebenarnya gitu kan. Seandainya ada seseorang yang kepingin menyakiti kamu, terus menyuruh seseorang, misalkan pembunuh bayaran atau preman atau segala macam, untuk datang ke tempatmu dan menyakiti kamu, itu apa kira-kira yang kamu lakukan? Ya saya tetap mempertahankan diri lah, gitu. Walaupun saya tidak bisa berdiri, saya tetap mempertahankan diri. Terus saya bilang, tapi kalau seandainya yang datang ini tidak kelihatan gimana? Apakah kamu pengen berserah diri? Udahlah, tidak apa-apa lah, bunuh saja gitu. Saya kira dia mikir, oh iya ya, gitu kan. Terus saya bilang gini, jin dan manusia itu memang ada. Kebetulan dia juga Islam seperti saya kan, saya bilang, jin dan manusia itu kan sama-sama ada dan punya satu kesamaan, bisa mengakibatkan sesuatu, saya bilang gitu kan. Oh iya ya, dia bilang gitu kan. Oke lah, besok saya tanyakan di saudara angkat saya, abang angkat saya, dan akhirnya ditanyain di abang angkatnya, ya kan? Ditanyakan kepada abang angkatnya. Terus abang angkatnya bilang gini ke dia, oh ini usaha kamu nih di lamur itu dibikin samar-samar, paham nggak? Lamur itu dibikin samar-samar gitu. Jadi setengah kelihatan, setengah enggak gitu. Dan akhirnya sama saudara angkatnya ini itu dikasih air ruqyah itu. Saya sendiri waktu itu karena enggak ketemu dengan beliau yang obatin itu, jadi saya enggak nanya itu obatnya apa, itu enggak nanya waktu itu. Nanti insya Allah kalau misalkan ketemu, atau misalkan insya Allah yang teman saya yang tukang sate itu kira-kira mau ngetemukan saya dengan beliau, mungkin saya juga nanya, itu kenapa, obatnya apa gitu. Nanti saya share ke teman-teman ya ini. Oke. Dan akhirnya setelah itu diciprat-cipratkan, disemprotkan di tempat usaha itu,
pelan-pelan ini omsetnya naik dan akhirnya kembali pulih. Ini ya. Paham ya teman-teman? Nah, yang itu tadi yang ketiga ya. Nah, yang keempat ini yang terjadi sama teman saya tuh. Dilamur atau bahkan ditutup. Dilamur atau bahkan ditutup. Saya punya teman ini. Jadi dia memang lain blok lah ya. Dia punya lapak ini lain blok, tapi mungkin jaraknya sekitar 150 meter lah. 150 meter. Itu enggak nyampe 150 meter. Mungkin sekitar 100 meteran lah. 100 meteran. Itu kita ngomongnya si yang punya lapak ini si A gitu ya, si A ya. Si A ini dia buka. Nah, si B temennya itu di lapak yang di seberangnya itu, di seberang jalannya itu juga buka gitu kan. Nah, ini selama 3 hari ini si B ini biasanya kan main ke tempat si A ini. Ini enggak main gitu kan. Enggak main. Nah, hari keempat ini dia datang, dia nelpon ketemu. Oh, kamu kemana kok lapak kamu tutup terus? Bilang gitu kan. Lu buka, saya 3 hari ini buka kok. Tutup 3 hari ini tutup. Jadi itu bukan lagi dilamur tapi ditutup. Nah, nutupnya itu pakai apa ya? Banyak ragamnya ya teman-teman ya. Banyak ragamnya benar. Jadi ada yang memakai energi, ada yang memakai esensi astral, ada yang memakai sumpah tirakat gitu kan. Ada nanti pembahasannya sumpah tirakat itu apa. Ya kan, ada yang memakai sumpah tirakat, ada yang memakai segala macam. Ya kan. Ya. Bahkan baru kemarin itu saya ketemu dengan temen yang lapaknya juga kena tutup gitu kan, terus akhirnya minta bantu sama kita, nyebutnya Pak D aja ya. Nanti insya Allah kalau misalkan beliau bersedia nanti kapan-kapan kita ajak ngobrol ya tentang yang terjadi ini. Jadi lapaknya si orang yang kena tutup ini ditutup itu sampai 9 lapis. Sampai 9 lapis. Bisa bayangin enggak sampai 9 lapis? Dan 9 lapis ini yang ngerjakan ini orang yang berbeda-beda. Maksudnya ya yang nyuruh ini orangnya berbeda-beda dan memakai tenaga supranatural yang berbeda-beda. Nah, ini sebabnya apa saya kurang tahu ya. Ada masalah apa saya kurang tahu. Dan akhirnya ditangani sama Pak D ini. Gitu. Ditangani sama Pak D. Salah satunya itu memakai seperti sumpah tirakat. Gitu, memakai sumpah tirakat. Dan itu mungkin jarang terjadi. Itu dinamakan santet kacang hijau. Itu ada, nanti kita di sesi yang lain ada itu santet kacang hijau. Nanti kita akan bahas itu ya. Plus dengan obatnya nanti insya Allah saya juga akan karena sudah ngobrol sama yang nangani ya, nanti kita share lagi santet kacang hijau seperti apa ini ya. Jadi teman-teman kalau misalkan terkena lemparan energi negatif ya, lemparan energi negatif ini ciri-cirinya banyak ya kan. Nah, ciri-ciri yang saya sebutin tadi yang 4 itu hanya mungkin sebagian yang teman-teman bisa alami ininya. Jadi yang pertama tadi adalah makanan itu cepat basi atau bahkan busuk ya kan. Yang keduanya tidak enak. Nah, yang ketiganya tadi omsetnya turun drastis banget. Nah, yang keempatnya ini tidak kelihatan ya kan? Benar-benar tidak kelihatan. Ada lagi, saya punya teman ini di depan sekolah SMA ini punya kios. Bisa bayangin ya, di depan SMA ini punya kios. Itu kan rame ya, rame. Ini dia punya sahabat itu bolak-balik di depan SMA, jalan besar itu
Dia bilang selama seminggu tuh orangnya tutup. Nah, akhirnya ya memang ditutup gitu. Ya memang posisinya ditutup gitu kan. Dan akhirnya waktu itu ini yang nangani ini saya kenal ya kan. Saya kenal masih muda, di bawah saya malah, di bawah saya ini. Tidak apa-apa mungkin saya ngomong langsung namanya Mas Juni. Sekarang beliau sudah kembali ke kampung halamannya di Lampung sana. Ya kan, ini orang baik banget. Mas Juni ini orangnya baik, rendah hati, ya kan. Ini dilihat waktu itu sama Mas Juni kan. Ini ternyata ditutup dengan satu sosok genderuwo. Berarti yang dikirimkan untuk menutup itu adalah sosok astral. Nah, kemudian sama Mas Juni ini ditangani lah. Karena Mas Juni ini juga seorang indigo. Jadi ditangani, ya kan, kemudian akhirnya ya kembali lagi. Maksudnya kembali lagi itu orang bisa melihat lapaknya si teman saya ini menjadi buka lagi. Nah, jadi mungkin banyak versi cerita usaha ini mengalami hal yang tidak diinginkan dan itu terjadi tiba-tiba. Nah, seperti yang kita bahas dari kemarin dan nanti ke depannya ini, sebenarnya itu tadi apa yang harus kita lakukan jika terjadi sesuatu yang aneh terhadap usaha yang kita miliki. Gitu. Pokoknya sesuatu yang biasanya terjadi itu tiba-tiba terjadinya lain itu, dan itu sangat kontras, sangat signifikan sekali. Ini ya. Nah, itu harus kita antisipasi. Caranya gimana? Gitu. Ini caranya gimana? Caranya yang pertama itu ya kalau misalkan teman-teman bisa ngeruqyah ya, bisa ngeruqyah. Nanti ada video saya tentang cara meruqyah tempat usaha, nanti ada. Ya kan, tapi itu tidak menjamin bisa terbebas, enggak, maksudnya. Karena kan nanti tergantung dengan kekuatan, tergantung dengan frekuensi yang berbenturan segala macam kan, itu nanti ada pembahasannya juga itu nanti. Jadi ini sesuatu yang tidak langsung ini langsung bisa, itu enggak. Ini jadi ada berbagai yang diperhitungkan nantinya. Nah, terus kita tadi nyampe di itu ya, gimana caranya untuk mengantisipasi. Pokoknya gini teman-teman ya, kalau teman-teman punya usaha, terus usahanya itu tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat signifikan perubahannya, misalkan dari omset tinggi tiba-tiba langsung turun, jatuh, atau sesuatu yang dikonsumsi atau dimasak atau dijual tiba-tiba cepat basi, rasanya ndak enak atau gimana, ini ya hal yang harus cepat-cepat dilakukan adalah mencari di daerah teman-teman ini orang-orang yang indigo itu yang bisa melihat, gitu kan, bisa melihat. Nah, indigo ini kan macam-macam, ya kan. Ada nanti di video kita mungkin lanjutannya nanti membahas tentang indigo ya. Jadi yang ditanya itu jangan satu indigo, 2, 3, 4, tidak apa-apa, tanya aja, ya kan, tanya. Kemudian kalau misalkan teman-teman ikhlas, karena itu juga suatu bentuk bantuan kan, itu nanti dikasih uang jasa juga, alhamdulillah, itu juga sedekah juga untuk melancarkan rezeki kan. Nah, setelah itu sudah diketahui sebabnya, baru kemudian teman-teman mencari langkah untuk bagaimana agar itu bisa diobati, ya kan? Nah, pilihannya ya saya serahkan sama teman-teman semua. Mau ke ustadz silahkan, mau ke kiai juga silahkan, mau ke dukun juga silahkan, mau ke
teman-teman spiritual atau supranatural juga silahkan, ya kan. Ini semua dari cara pandang teman-teman terhadap hal ini bagaimana, ya kan? Tapi kalau misalkan ini terus dibiarkan terus menerus, ya kan, maka otomatis ya tetap terus mengalami kerugian-kerugian dan akhirnya kita tidak bisa berkembang, ya. Oke teman-teman, gitu ya pembahasan kita tentang ciri-ciri tempat usaha kita yang terkena lemparan energi negatif, ya kan. Teman-teman untuk pengen komentar silahkan di bawah, tidak ada larangan untuk berkomentar, ya kan. Atau ada mungkin cerita-cerita di komentar, monggo silahkan. Jangan lupa juga subscribe-nya, ya kan, like and follow juga jangan lupa, ya kan. Semoga nanti ke depannya ada banyak banget cerita-cerita yang bisa saya sampaikan sama teman-teman di seluruh Nusantara atau mungkin di belahan-belahan dunia yang lain, ya kan. Ya. Dan akhir kata, alhamdulillah rabbil alamin, ya kan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan saya bercerita. Lama loh saya cerita ini, 20 menit tuh. Dan akhir kata ya, salam rahayu untuk teman-teman. Semoga diberi kelancaran, diberi keberlimpahan rezeki dalam berusaha. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.